Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Dwi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita perhatikan gambar berikut dulu ya nak. Kira-kira anak ibu masih ingat tidak apa yang terjadi pada kedua makhluk hidup ini? Sebelumnya ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya nak. Hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dan bunga adalah hubungan simbiosis mutualisme, di mana antara kupu-kupu dan bunga itu saling diuntungkan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga dan bunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Gambar yang kedua adalah gambar tali putri dan inangnya. Gambar ini merupakan hubungan simbiosis parasitisme, di mana tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap makanan dari tumbuhan inangnya, dan tumbuhan inangnya dirugikan karena diambil makanannya. Gambar yang ketiga adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Hubungan ini merupakan simbiosis komensalisme, di mana ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan atau diuntungkan dari ikan remora. Nah, anak-anak ibu yang cerdas, ketiga contoh gambar tersebut menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang rantai makanan. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Nah, anak-anak ibu, untuk mengetahui apa itu jaring-jaring makanan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapat energi dari matahari, sedangkan hewan mendapat energi dari tumbuhan atau hewan lain yang makan tumbuhan. Anak-anak ibu yang cerdas, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan. Padi merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga padi disebut produsen. Belalang merupakan konsumen yang memakan tumbuhan, sehingga belalang disebut hewan karnivora. Sedangkan katak dan ular sebagai konsumen yang memakan hewan lain sebagai sumber energinya, sehingga disebut hewan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan lain yang disebut omnivora. Anak-anak ibu, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan
hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi pada sebuah ekosistem. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya, pada gambar tersebut terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama memakan padi. Terjadi juga persaingan antara ular dan burung elang dalam memakan tikus, katak, dan ayam. Jika salah satu rantai makanan mendadak punah ataupun hilang, maka akan berpengaruh pada rantai makanan lainnya. Nah, demikianlah video penjelasan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.